Film diawali dengan adegan saat Kido mengendarai sebuah mobil sambil membahas peristiwa memilukan yang terjadi padanya 4 tahun yang lalu. Nyatanya, peluru yang ditembakkan Bill padanya tak membuat Kido tewas, tapi menjadi penyebab dia koma dalam waktu bertahun-tahun. Kini saat dia sudah pulih, dirinya dipenuhi amarah dan dendam. Kido juga sebelumnya sudah membunuh banyak orang, tapi dia ingin membunuh seseorang lagi yang menjadi tujuan akhirnya, yaitu si Bill. I am gonna kill Bill. Selanjutnya, scene berpindah di sebuah gereja kecil di El Paso, Texas, di mana pada waktu itu sebuah peristiwa mengenaskan terjadi saat pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok pembunuh bayaran membuat hampir seluruh yang ada di dalam gereja tewas hingga banyak sekali media yang meliput kejadian itu saking mengerikannya. Kido terlihat mengenakan baju pengantin dan duduk berdampingan dengan calon pengantin pria yang sudah rapi dengan jas. Dia bernama Tommy. Di sana bukan hanya ada mereka, tapi juga beberapa yang lain yaitu pendeta dan istrinya, Rufus Thomas yang bertugas mengiringi musik dan beberapa kenalan Tommy. Sementara itu teman-teman Kido tak terlihat datang, karena semenjak keluar dari kelompok pembunuh bayaran, Kido memang tak mempunyai keluarga lagi kecuali Tommy calon suaminya. And you may kiss the bride. Try to restrain ourselves. Sebagai simbol keberuntungan, istri pendeta berharap ada satu saja pihak dari Kido yang menyaksikan pernikahan mereka. Namun sayang, Kido mengaku tak punya siapa-siapa. Merasa gerah dan tersinggung dengan perkataan istri pendeta tadi, Kido yang berbadan dua memutuskan pergi keluar mencari udara segar. Yang sesampainya di luar gereja, dia dikejutkan oleh pria parubaya yang nampak sedang memainkan seruling. Dan mari saya perkenalkan, ini dia bebenguk si Bill, mantan pimpinan Deadly Viper, sekaligus mantan kekasih Kido dan ayah dari bayi yang sedang dikandungnya. Perbincangan antara mereka semula baik-baik saja. Bill banyak bertanya mengenai kehidupan Kido dan Tommy yang sekarang sibuk mengurus toko kaset sederhana dan hidup normal seperti orang pada umumnya tanpa harus melukai siapapun. Last look, Tom. Selanjutnya, Bill yang ingin bertemu dengan calon suaminya pun diajak masuk oleh Kido untuk mengetahui dengan siapa mantan kekasihnya ini akan menikah. Tommy mengenal Kido dengan identitas barunya yang bernama Arlen, dan nampaknya dia tak banyak tahu tentang masa lalu calon istrinya tersebut. Dan Kido mengenalkan Bill sebagai ayahnya kepada Tommy yang tak lama setelah mereka berkenalan, pendeta memanggil kedua mempelai dan si Bill terlihat dengan bijak melepas mantan kekasihnya itu bersama pria lain. I'm so glad to meet you, sir. Oh, Dad. Mother, here we go. Namun sayangnya, Bill yang merupakan ketua kelompok pembunuh bayaran tetaplah orang yang sadis dan tak punya belas kasihan, di mana di luar gereja sudah ada 4 orang bersenjata yang langsung masuk ke gereja dan menembaki orang-orang secara membabi buta hingga habis tak tersisa. What the heck? Selanjutnya, scene berpindah ke masa sekarang saat Bill terlihat membicarakan upaya balas dendam yang dilakukan Kido dengan adiknya Bud. Mereka tahu Kido sudah berhasil membunuh Oren beserta seluruh pasukannya menggunakan samurai yang langsung dibuatkan oleh Hattori Hanzo, seorang ahli pedang terbaik sepanjang masa. Bud sendiri sebenarnya juga memiliki pedang buatan Hanzo, tapi dia gadaikan. Bill kemudian memberinya peringatan untuk mulai merasa takut karena Kido bisa saja datang kapan saja untuk membunuhnya. Bud mengatakan bahwa dirinya tak ingin menghindar dari kesalahan dan akan menerima apapun bentuk pembalasannya. Dia melanjutkan bahwa Kido pantas balas dendam dan mereka pantas untuk mati. Sounded cool. Anyhow, because she is coming, and she's coming to kill you. But then again. Profesi Bud sendiri untuk sekarang adalah sebagai tukang pukul atau security di salah satu strip bar yang ada di sana. Karena kekurangan job untuk memukuli orang, kondisi Bud menjadi semakin memprihatinkan tatkala dia hanya ditugaskan untuk membersihkan toilet yang mampet. Bud, Larry'd like a word with you. Yeah, Bud, honey,
The toilet is at it again. Selesai dengan pekerjaannya, Bud lalu pulang ke rumahnya, di mana saat hendak masuk, dia merasakan ada seseorang yang mengintainya. Dan benar saja, di bawah kolong terlihat Kido sudah bersiap dengan samurainya. Sementara dari dalam terdengar suara Bud sedang bernyanyi namun sejenak terhenti. Merasakan ada sesuatu, Bud pun mengecek keadaan sekitar dari kaca jendela. Hingga saat dirasa sudah mulai lengah, Kido pun lantas beraksi dan tiba-tiba... Ya, rupanya dari tadi Bud hanya berpura-pura lengah dan saat pintunya sudah terbuka, dia langsung menembakkan senapannya hingga Kido jatuh terpental dan berlumuran darah. Setelah membuatnya terkapar tak berdaya, Bud lantas melucuti semua senjata Kido dan menyuntiknya hingga dia tak sadarkan diri. Selesai melumpuhkan Kido, Bud juga telah otomatis mendapatkan pedang samurai buatan Hanzo. Tak perlu banyak berpikir, dia langsung menghubungi mantan rekan setimnya yaitu Ele dan menawarkan pedang samurai utuh dengan harga jutaan dolar. Ele menyetujuinya dan mereka pun berencana untuk bertemu besok pagi. And to what do I owe this dubious pleasure? What? She must suffer. Kembali kepada Kido yang kini tubuhnya sudah diikat dan dibawa ke suatu tempat oleh Bud. Rupanya, tempat yang dituju adalah sebuah pemakaman dan Bud berencana mengubur Kido hidup-hidup. Sejurus kemudian, Bud dibantu seorang pria memasukkan Kido ke dalam peti mati lalu memakunya hingga rapat. Terdengar dari dalam peti yang gelap, tanah mulai menimbunnya. Kido yang masih dalam keadaan terikat serta hanya berbekal senter pun mulai meronta-ronta. Di saat kondisi yang terpepet itulah Kido teringat di saat dia masih menjadi pembunuh bayaran bersama Bill dan dititipkan kepada seorang guru besar kungfu bernama Pai Mei yang digadang-gadang mempunyai jurus totok yang membuat lawannya mati dalam 5 langkah. But once you've taken 5 steps, your heart explodes inside your body. No sarcasm, no backtalk. Di sana Kido dibuat bertekuk lutut lantaran serangannya sama sekali tidak mempan dan sang guru bahkan memamerkan kemampuan meringankan tubuh. Sang guru pun mengajarinya jurus memukul lawan dari jarak 7 cm di mana hal itu dipraktekkan di sebuah papan kayu yang langsung jebol dalam 1 kali pukulan. Kido yang masih pemula terlihat nampak kesusahan melakukan hal itu dan butuh latihan yang sangat keras hingga titik darah penghabisannya. Setelah flashback ke masa lalunya, kini Kido menjadi termotivasi dan mulai bangkit dengan melepaskan talinya, lalu dengan segera ia mengaplikasikan jurus tadi ke peti mati hingga saat petinya sudah terjebol, ia nampak keluar bak seorang yang bangkit dari kuburnya. Di sisi lain kita akan melihat Ellie Driver sedang menuju ke rumah Bud untuk melakukan transaksi pedang katana buatan Hanzo. Yang tanpa mereka sadari, Kido diam-diam sudah memantau mereka dari kejauhan. Tanpa banyak berbincang, Bud pun langsung membuka koper uang yang saat Bud mulai menghitung uangnya, tiba-tiba... Thanks a bunch. Ya, sesama pembunuh bayaran rupanya Ellie Driver ada niat jahat di mana koper yang berisi uang ternyata sudah ia isi dengan ular berbisa yang membuat Bud tergigit dan mati saat itu juga. Selesai mendapatkan pedang serta semua uangnya sudah kembali, Ellie pun hendak pergi namun saat keluar dari pintu, I can be there in about 4 hours. You want me to... dan secara tak terduga,
dia langsung disambut oleh tendangan Kido yang mereka pun terlibat pertarungan sengit di dalam minivans yang membuat keduanya mengalami luka-luka. Saat itulah Ellie Driver mencoba membuat konsentrasi Kido terpecah dengan mengatakan bahwa dirinya sudah membunuh sang guru besar. Yang perlu diketahui bahwa setiap anggota Deadly Vipers pasti pernah dikirim ke kuil sang guru besar untuk mendapatkan latihan fisik dan mental. Dan saat Ellie tidak terima mendapatkan perlakuan keras dari sang guru, dia pun nekat berkata kasar kepada sang guru besar yang dibalas dengan diambilnya satu matanya yang membuat Ellie kehilangan satu matanya. Oleh karena sakit hati tersebut, Ellie pun nekat menaruh racun kepada minuman sang guru yang membuat beliau tewas secara mengenaskan. I killed that miserable old fool. Is worth less than nothing. Fakta bahwa Kido adalah murid terbaik beliau, sekaligus satu-satunya murid yang paling disayang, tentunya membuat Kido sangat amat dibuat terpukul mendengar sang guru sudah dibunuh, sehingga jangan salahkan Kido jika sekarang Ellie akan menerima balasannya. I killed your master. And now I'm gonna kill you too. Bad idea. Dan ya, sekarang Ellie pun harus kehilangan kedua bola matanya karena sudah diberi paham menggunakan jurus colok 1000 naga, di mana Kido sengaja membiarkan Ellie hidup agar supaya bisa merasakan penderitaan dengan tidak bisa melihat seumur hidupnya. Selesai dengan badan Ellie, Kido pun pergi ke kediaman sang ayah angkat si Bill untuk mencari tahu di mana dia sekarang tinggal. Dan secara tak terduga, sang ayah angkat pun memberikan alamat rumah si Bill secara cuma-cuma dan hanya memperingatkan untuk waspada karena bisa saja misi balas dendam ini justru akan membuat Kido semakin menderita. Billy dal via quadro. Dan benar saja, Kido yang berhasil menemukan rumah si Bill pun sangat amat dibuat terkejut lantaran melihat putrinya selama ini masih hidup dan dirawat oleh si Bill ayah kandungnya sendiri. I'm dying. 4 tahun ini, Bill dan putrinya ternyata rutin menjenguk Kido di rumah sakit saat koma, sehingga alasan itulah yang membuat si anak langsung mengenali bahwa Kido adalah ibu kandungnya. Yes, I do. Matter of fact, it's better than pretty. Our little girl, Why, Daddy? Were you being a bad daddy? I'm afraid. Namun, dendam tetaplah dendam. Kido pun mencoba untuk menidurkan putrinya hingga lelap agar supaya dirinya bisa langsung membalas dendam kepada si Bill. Dengan semua yang telah Bill perbuat, seperti menggagalkan pernikahan Kido, membunuh calonnya, membantai semua anggota keluarganya, juga telah menembak Kido tepat di kepalanya, jelas membuat Kido tidak akan bisa mudah memaafkan tindakan si Bill, meskipun dia sudah merawat putrinya dengan baik. Begitupun si Bill, hanya gara-gara baperan dengan keluarnya Kido dari geng Deadly Vipers, Bill sebagai ketua merasa dikhianati dengan niat Kido tersebut, sehingga alasan itulah yang membuat Bill nekat membuat Kido menderita dan kehilangan orang-orang yang disayangnya. Dan tiba-tiba, Yes, in this instance, you would have been wrong. ya, ternyata Bill masih memiliki hasrat untuk membunuh Kido, yang hal itu dibuktikan dengan secara tiba-tiba ia melakukan tebasan pedang yang mengarah kepada Kido. Namun untungnya, hal itu masih dapat dihindari. Dan dengan kemampuan dan penderitaan yang sudah dilaluinya, jelas membuat Kido lebih kuat dari sebelumnya. Bill dan kita semua akan sangat dibuat terkejut karena ternyata Kido sudah menguasai jurus legenda yang diajarkan langsung oleh sang guru besar, yaitu jurus totok yang membuat lawannya mati dalam 5 langkah. Why didn't you tell me? Sehingga ketika Bill yang tahu dirinya sudah tidak punya kesempatan lagi untuk hidup, dia akhirnya berdiri dan dengan lapang dada menerima kekalahannya dan segera berjalan untuk 5 langkah terakhirnya. Setelah balas dendamnya sudah terbalaskan, Kido pun membawa putrinya ikut bersamanya dan tinggal di sebuah kontrakan kecil yang mana dari sekarang dan seterusnya Kido berharap bisa hidup bahagia tanpa adanya gangguan dari si Bill atau pembunuh bayaran lainnya.
Tamat ending yang sangat membagongkan.